Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah yang hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa muslim maupun muslimah wajib memuji Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita masih mendapatkan nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba adalah nikmat Islam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an pernyataan Nabi Yusuf alaihi salam, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nusyrika billahi min syai' dzalika fadlullahi 'alaina wa 'alan nasi walakin aktsaran nasi la yashkurun. Nabi Yusuf menjelaskan kepada temannya yang ada di penjara, aku mengikuti agama ayahku Ibrahim, Ishak, Yaqub. Kami tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Kami hanya beribadah kepada Allah saja, bukan kepada yang lainnya. Itu adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kami dan kepada seluruh manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Artinya sekarang kita berada di atas Islam, yang lain tidak di atas Islam. Kita mengetahui tauhid, yang lain tidak mengerti tauhid. Kita beribadah kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Sementara masih ada hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah namun juga kepada yang lain. Itu sebesar-besar karunia yang Allah berikan kepada kita. Yang lain Allah berikan pintu dunia dan kunci-kuncinya. Allah memberikan kepada kita pintu sunnah dan kunci-kuncinya. Dan itu adalah sebesar-besar nikmat yang Allah berikan. Akan tetapi kebanyakan orang masih menyangka dan mengira kalau diberikan pintu dunia baru nikmat yang besar. Kalau sekedar pintu sunnah, pintu tauhid, yang lain juga, saya juga, itu belum besar. Maka ini adalah sebuah kekeliruan. Maka kita wajib memuji Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menyatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamba Allah yang pandai bersyukur. Pada kesempatan yang mulia ini kita membahas sikap ahlu sunnah, sikap lembut ahlu sunnah yang kita rujuk dari tulisan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala dari risalah beliau Rifqan Ahlu Sunnah. Sikap lunak, sikap lembut atau dikenal dengan arif wal lin adalah akhlak di dalam Islam.
lunak, lembut terhadap kaum muslimin, terhadap ahlu sunnah. Dan beliau menerangkan ahlu sunnah itu siapa? Kita ahlu sunnah adalah orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sebahagian orang mengaku kami ahlu sunnah, akan tetapi pernyataan bisa diukur benar atau tidak. Maksudnya bukan kita mengatakan kepada saudara kita kaum muslimin, kamu bukan ahlu sunnah, bukan demikian. Akan tetapi kembali kepada kita. Kalau kita mengatakan kita ahlu sunnah, mengapa kita bisa mengatakan kita ahlu sunnah? Dan apa jaminannya kalau kita sudah berada di atas sunnah dan berhak menyandang sebutan bahwasanya saya ahlu sunnah. Ahlu sunnah adalah orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW dengan cara kita mencari tahu bagaimana sunnah Nabi. Maka ini menunjukkan hati kita condong kepada sunnah, maka layak kita disebut ahlu sunnah. Ia tidak ada yang sempurna. Siapa orang berani menjamin saya sempurna di dalam mengikuti sunnah? Seluruh sunnah Rasulullah SAW sudah saya ikuti, dan segala perbuatan saya tidak ada yang di luar dari sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada yang demikian. Akan tetapi usaha kita mencari tahu bagaimana sunnah Nabi dalam salat, bagaimana sunnah Nabi dalam saum, bagaimana sunnah Nabi dalam zakat, bagaimana sunnah Nabi dalam berkeluarga, bagaimana sunnah Nabi dalam mengajar, bagaimana sunnah Nabi dalam berbicara, bagaimana sunnah Nabi dalam berkawan, bagaimana sunnah Nabi, bagaimana sunnah Nabi, bagaimana sunnah Nabi. Walaupun ada yang luput. Hari ini kita membahas sunnah Nabi dalam safar. Tidak semua hal mungkin kita ketahui dan bisa kita amalkan. Akan tetapi upaya kita untuk belajar bagaimana sunnah Nabi dalam safar menjadi dalil, bukti bahwasanya kita ahlu sunnah. Kita belajar esoknya sunnah Nabi dalam makan, sunnah Nabi dalam minum. Walaupun tidak semua ilmu terkait sunnah Nabi dalam makan, terkait sunnah Nabi dalam minum bisa kita ketahui dalam satu kali pembahasan, bisa kita amalkan. Akan tetapi itu sudah menjadi bukti bahwasanya kita adalah hamba Allah yang betul-betul ingin meniti jalan Rasulullah SAW, dan itu adalah ahlu sunnah. Ulama ditanya siapa mereka ahlu sunnah, dan para imam menyatakan mereka tidak memiliki nama kecuali sunnah. Tidak ada nama lain, seperti kaum-kaum yang keliru, Jabariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Itsna Asyariyah, Asy'ariyah, dan yang lainnya. Mereka memiliki nama selain daripada sunnah. Mereka memiliki panutan selain daripada Rasulullah SAW, dan ahlu sunnah tidak. Nama mereka adalah sunnah, ahlu sunnah. Itu nama mereka. Mereka adalah Islam, mereka adalah Muslim. Itu yang Allah berikan. Dan panutan mereka adalah Rasulullah SAW. Kullu qawlin yu'khad wa yughad illa sahib hadzal qabr. Kata Imam Malik, setiap ucapan boleh diterima, setiap ucapan boleh ditolak, kecuali Rasulullah SAW yang ada di kubur ini. Maka ahlu sunnah adalah orang yang panutannya hanya Rasulullah. Boleh jadi kita membanggakan pendapat, puluhan tahun kita berpendapat dan mengajarkan pendapat itu. Datang pada suatu ketika dari murid kita juga menyatakan pendapat itu keliru, ini ada pendapat lain.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda tentang pendapat itu. Maka karena kita ahlus sunnah, kita tinggalkan pendapat yang lama, walaupun puluhan tahun sudah mengajarkan pendapat itu sekian lama, akan tetapi ditinggalkan dengan sukarela, dengan mudah, dan menggapai apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Maka itu adalah ahlus sunnah. Para ulama, tatkala mereka bermasalah dengan muridnya, ada masalah dengan orang yang bertanya, ada masalah dengan orang yang duduk di majelisnya, disuruh berdiri orang itu, disuruh keluar orang itu. Akan tetapi tatkala orang itu berdalih dengan sabda Rasulullah SAW, maka para ulama mendengarnya. Demikian Imam Ahmad, demikian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tatkala dia berdalil dengan qala Rasulullah SAW, aku melakukan ini karena ini, bukankah Rasulullah juga pernah bersabda wahai Syekh? Maka para ulama diam mendengarkan sabda Nabi SAW, baru kemudian menjelaskan. Mungkin apa yang dia pahami salah, akan tetapi penghormatan ahlus sunnah kepada firman Allah, kepada sabda Rasulullah SAW menjadi bukti besar bahwasanya dia di dalam hatinya ada pengagungan kepada sunnah Rasulullah SAW, dan dia adalah ahlus sunnah. Sikap lembut kepada sesama ahlus sunnah disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman perihal Nabi, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau wahai Nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yang puji, engkau berada di atas akhlak yang paling tinggi. Tidak ada orang yang bisa berakhlak lebih baik daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang bisa bertakwa, lebih bertakwa daripada ketakwaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai kaum muslimin, apabila suatu saat kita membaca sebuah berita, kita membaca sebuah sejarah, kita membaca sebuah tulisan, terbetik di dalam hati kita, kok begini perbuatan Nabi, kok begini yang Nabi lakukan, kenapa Nabi melakukan perbuatan itu? Ingat sebuah kaidah di dalam agama kita yang mulia, ingat ayat di dalam agama kita yang mulia, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi di atas akhlak yang paling tinggi, paling agung, paling istimewa. Yang salah, yang harus kita salahkan adalah pola pemikiran kita. Kenapa kita bisa mengatakan kok begini Nabi berbuat? Yang harus kita salahkan adalah penulis tulisan itu. Yang harus kita salahkan pertama kali adalah kesimpulan kita, kesimpulan penulis. Kenapa bisa menggiring kita untuk kok begini Nabi berbuat, kok begini Nabi mengatakan, kok begini Nabi lakukan? Karena tidak ada manusia di atas bumi yang bisa bertakwa lebih baik dari ketakwaan Rasulullah SAW, yang bisa berakhlak lebih baik dari akhlak Nabi. Maka kita yang ingin berakhlak mulia, bersikap lunak, bersikap lembut, bersikap ramah, kita hanya mencontoh dari Rasulullah SAW. Tidak ada kelakuan kita lebih baik daripada kelakuan Nabi SAW. Lihat firman Allah, kata beliau, fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Sesungguhnya karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah kepadamu wahai Nabi, engkau dapat berlaku lunak kepada mereka, sahabat-sahabat yang ada di sekelilingmu. Kalau seandainya kamu bersikap keras, kasar,
maka tentu sahabat-sahabat itu akan satu persatu meninggalkan engkau. Nah, ini menunjukkan kalau kita bisa bersikap ramah, kita bisa bersikap lunak, kita bisa bersikap lembut, itu bukan karena kehebatan kita, akan tetapi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa sholat tarawih, kalau kita bisa sholat malam, kita bisa menghatamkan Al-Quran, bukan karena kehebatan kita, akan tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka patut kita bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah kami utus kepada kalian wahai manusia seorang utusan azizun 'alaihi ma 'anittum, apa yang menyusahkan kalian terasa berat. Buat hatinya berat, hatinya sedih bila kalian susah. Itu sifat Rasulullah SAW. Maka kalau kita bisa meniru sifat ini, siapa kita? Kita seorang kakak misalnya, kita seorang ayah misalnya, kita seorang guru misalnya, kita seorang penanggung jawab misalnya, merasa susah juga, sedih apabila melihat adik kita sedih, apabila melihat keluarga kita susah, apabila melihat murid-murid kita susah. Maka bagus sifat ini. Ini adalah sifat dari Rasulullah SAW. Harisun 'alaikum, sangat ingin kebaikan untuk kalian. Nabi SAW demikian. Kalau kita bisa memiliki sifat ini, dia adalah karunia yang besar. Ada di dalam hati seorang hamba, ingin memberikan kebaikan untuk saudaranya, untuk adiknya, untuk orang tuanya, untuk murid-muridnya, untuk keluarganya, biar dia menahan lapar, akan tetapi keluarganya kenyang duluan. Seperti itu. Dan kebaikan yang diinginkan Rasulullah lebih besar daripada kebaikan sekedar menahan lapar. Umum orang kalau disebut susah nggak punya uang. Kalau disebut kebaikan dapat uang. Akan tetapi di dalam agama kita ada yang lebih istimewa dari itu. Kalau susah di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, kebaikan kalau bisa menempuh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah hati ini kalau masih melihat ada keluarga kita yang belum mengenal sunnah, yang belum mengenal ibadah. Sangat ingin kebaikan agar setiap orang yang kita sayangi, kaum muslimin, saudara kita, mengenal hakikat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal ketaatan. Lebih manis rasanya ilmu daripada membolak-balikan uang. Bil mu'minina raufur rahim, lunak, lembut, santun kepada orang-orang yang beriman. Rauf, rahim, juga sayang kepada orang-orang yang beriman. Begitulah Rasulullah SAW. Bukankah beliau orang yang segala macam apa yang Allah berikan, baik itu ilmu, beliau telah sampaikan. Tidak ada yang beliau ketahui dari apa yang mendekatkan diri kepada Allah, yang mendatangkan cinta Allah, apa yang bisa menjauhkan kita dari Allah, yang mendatangkan murka Allah, beliau sampaikan. Begitu pula harta. Arab Badui datang meminta harta. Ya Muhammad, atini min malillah alladhi a'taka Allah. Kasih aku harta Allah yang Allah berikan barusan itu kepadamu. Maka Nabi SAW orang yang mampu memberikannya. Dia minta 100 onta, kasih buat dia 100 onta. Dan dia memintanya dengan menarik selendang Nabi SAW.
kalau kita bisa. Akan tetapi tidak semua kita bisa. Allah memberikan kepada kita karunia harta. Allah berikan hari ini kepada kita 10 juta. Ada orang kasih, kemudian ada orang minta. Saya minta harta yang Allah berikan 10 juta itu bisa kita berikan semuanya. Rasulullah SAW bisa memberikan semuanya. Akan tetapi Rasulullah SAW telah menyiapkan dirinya untuk bisa, telah menyiapkan keluarganya untuk bisa. Jangan kita lakukan kalau kita belum menyiapkan itu semua. Kita kasih, akan tetapi diri kita belum siap. Rasulullah siap lapar, dan beliau mengikat perutnya dengan batu, dengan sabuk berisi batu. Lapar. Beliau bukan orang yang tatkala lapar suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang apabila di rumahnya tidak masak 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 pekan suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bukan orang yang tatkala beribadah di depan Ka'bah, kepalanya, pundaknya dihimpitkan kotoran onta, isi perut onta, kemudian suuzon kepada Allah. Tidak. Beliau bukan orang yang apabila berdakwah karena dakwahnya itu habis harta istrinya, wafat orang yang mendukung dakwah beliau, wafat pamannya, bukan orang yang suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan diri seperti itu sebelum kita mengikuti langkah besar yang Nabi SAW perbuat. Terkadang keliru kaum muslimin, belum dia siapkan dirinya, dia sudah banyak menuntut saudaranya, keluarganya. Ketika Allah datangkan hasil dari perbuatannya, dia menjadi orang yang berubah 180 derajat, berubah dari timur ke barat. Belum kuat hatinya, belum kuat keistiqomahannya di atas sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Nabi pesankan apa untuk kita? Nabi SAW pesankan, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Nabi pesankan kepada sahabat-sahabatnya yang mulia, kalian harus memberikan kabar gembira dan jangan memberikan kabar yang orang bisa lari dari agama. Ada orang ingin belajar agama, orang ingin mengenal Nabi SAW. Berikan kabar gembira terlebih dahulu. 1000 perkataan yang akan kita suguhkan tidak mungkin dalam satu waktu bisa. Tentu bertahap. Ada perkataan pertama, perkataan kedua, perkataan ketiga, perkataan keempat, perkataan kelima. Dahulukan perkataan yang bisa membuat mereka merasa senang dan mudah, sehingga kuat hatinya, kuat kakinya, kuat tangannya, kuat hatinya. Bukankah begitu seorang bayi tidak langsung diberikan roti, diberikan nasi, diberikan ASI agar kuat hatinya, badannya, tulangnya, baru sedikit demi sedikit bertahap, sehingga kalau harus makan daging, kuat giginya. Kalau harus mengunyah yang keras, kuat giginya, kuat pencernaannya. Ada tahapan. Dan jangan langsung memberikan informasi yang membuat mereka lari. Salat di tengah kaum pekerja, panjang bacaannya seperti dia sholat di belakang Rasulullah SAW. Lari satu jamaah karena ada urusan yang harus dia kerjakan. Nabi SAW menegur Mu'adz, sahabatnya yang paling mengerti mana halal, mana haram. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Afatkam anta ya Mu'adz? Apakah kamu ingin membuat fitnah wahai Mu'adz?" Artinya kaum muslimin, lihat-lihat orang,
Lihat-lihat siapa yang kita ajak bicara. Lihat saudara kita, lihat murid kita. Ini orang yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau sudah puluhan tahun bersama dengan kita, mengenal hadis, mengenal sunnah, yang apabila ditegaskan begini langsung bisa berubah. Atau orang yang baru masuk, yang begitu kita sampaikan langsung cari pintu lain, keluar dari pintu sunnah Rasulullah SAW. Maka yassiru, kasih yang mudah dulu sampai buat hatinya, wala tunafiru, dan jangan membuat orang langsung lari. Basyiru wala tunafiru, yassiru wala tu'assiru, jangan dipersulit, kata Nabi SAW. Kemudian pesan dari Rasulullah SAW, tatkala melihat seorang Arab Badui pipis di masjid, apakah orang berakal tidak tahu kalau pipis harus di tempat pipis, bukan di masjid? Akan tetapi ini yang dilakukan Arab Badui, dia pipis di masjid. Kemudian sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam ingin mencegahnya. Akan tetapi Nabi mengatakan, da'uhu, biarkan dia, wahariku ala baulihi sajlan min ma'in, nanti kalian bisa bersihkan dengan menyiram di bekas pipisnya seember air. Sikap lembut Nabi SAW, sikap lunak Nabi SAW kepada orang yang sudah pipis. Dia sedang pipis, bukan baru akan, dia sedang pipis. Kalau dikeraskan, pipisnya bisa kemana-mana, terpotong pipisnya, sakit buat badannya. Lihat bagaimana detailnya Nabi SAW dalam bersikap. Pesan beliau menyampaikan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW menyampaikan, ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Wahai Aisyah, Allah Rafiq, di antara nama Allah Ar-Rafiq. Allah Rafiq, Maha lembut dan menyukai kelembutan dalam semua hal, dalam segala hal. Allah menyukai kelembutan. Kata Nabi SAW, wa yu'ta 'ala rifq ma la yu'ti 'ala al-unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwa. Dan Allah memberikan kepada orang yang mampu bersikap lembut sesuatu yang istimewa, yang tidak pernah Allah berikan kepada orang yang bersikap kasar dan bersikap tidak lembut atau selainnya. Nabi SAW juga menyampaikan, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu. Sikap lembut kalau ada pada seseorang akan menghiasi orang itu. Wala yunza'u min syai'in illa syanahu. Apabila sikap lembut itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari seseorang, maka akan membuatnya terlihat buruk. Di rumah kalau masuk sikap lembut akan indah. Di pergaulan kalau masuk sikap lembut akan indah. Di pasar, di masjid, di sekolah, di jalan, apabila ada sikap lembut akan indah. Akan tetapi bila kelembutan hilang akan terlihat buruk. Kata Rasulullah SAW, ciri sahabat Nabi SAW, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Nabi kita Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang ada bersama Nabi cirinya asyidda'u 'alal kuffar, tegas, keras terhadap orang-orang kafir, akan tetapi terhadap kaum muslimin rahim, sayang.
apalagi terhadap sesama ahlu sunnah. Rahim, sayang. Jangan kebalikannya. Sama orang kafir lembut, akan tetapi kepada kaum muslimin, kepada ahlu sunnah tegas, kasar. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelembutan Allah perintahkan, kelembutan lunak Nabi perintahkan dan Nabi pesankan agar kita bisa seperti itu. Kenapa orang bisa kasar? Di antara sebabnya beliau menjelaskan ada yang namanya sangka-sangka, duga-duga atau buruk sangka. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu." Wahai orang yang beriman, jauhi banyak persangkaan. Persangkaan kepada fulan, persangkaan kepada fulan, persangkaan kepada fulan, baik orang yang ada di bawah kita, di samping kita, atau yang di atas kita, dalam status sosial, dalam kita bernegara. Jauhi banyak persangkaan, karena banyak persangkaan itu mendatangkan dosa. Dan jangan cari-cari kesalahan sehingga kita bisa menghibah, dan Allah tidak menyukai menghibah, mencari-cari kesalahan. Siapa orang yang lurus dalam hidupnya tidak pernah salah. Siapapun yang kita cari-cari kesalahan pasti dapat. Bahkan diri kita cari-cari kesalahan diri kita akan menemukannya lebih banyak daripada orang lain. Nabi SAW menyampaikan, "Iyyakum wadh-dhann, fa inna dhanna akdzabul hadits." Hindari prasangkaan, buruk-buruk sangka, karena itu adalah ucapan yang paling dusta. Ucapan apa? Ucapan hati. Hati berucap, dan ucapan yang paling banyak bohongnya buruk sangka. Kata Nabi SAW, "Wala tahassasu," dan jangan merasa yang tidak-tidak. Wala tajassasu, dan jangan memata-matai. Wala tahasadu, jangan hasad. Wala tabaghadu, jangan gampang marah, memelihara marah kepada saudara sendiri. Wala tadabaru, dan jangan saling meninggalkan. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Nabi banyak melarang dan memerintahkan dalam satu hal yang menjadi kunci agar kita bisa meninggalkan larangan itu. Jadilah hamba Allah yang saling bersaudara. Itu kuncinya. Kalau kalian anggap ini saudara kalian, maka semua perasaan buruk akan hilang. Karena begitu manusia. Kalau dia anggap ini saudara saya, maka tidak mungkin dia akan hasad pada saudaranya. Dia akan cari-cari kesalahan saudaranya. Dia akan buruk sangka pada saudaranya. Dia akan memendam marah yang begitu lama pada saudaranya. Lalu kita katakan ada orang dengan saudaranya bertengkar terus. Nah, ini kesalahannya. Kesalahan sejak awal pendidikan saudara tidak dapat, harus dibenahi dari awal. Dengan saudara sendiri tidak boleh. Manusia tidak selamanya kuat, tidak selamanya berpangkat, tidak selamanya punya kemampuan. Akan butuh saudaranya, akan butuh bertanya kepada saudaranya, akan butuh minta tolong kepada saudaranya. Yang hari ini kita yang membersihkan kotoran bayi, suatu saat mungkin kotoran kita yang dibersihkan. Yang hari ini kita yang menyuapi bayi, suatu saat mungkin kita yang disuapi. Yang hari ini kita yang gagah mengendarai kendaraan, suatu saat mungkin kita tidak mampu mengendarai kendaraan. Maka
Jangan bersikap buruk pada saudara sendiri. Nasihat para ulama terkait masalah prasangka dibawakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, iyyaka minal kalam ma in asabta fihi lam tu'jar wa in akhta'ta fihi athimta wa huwa su'u dhann bi akhika. Jauhi suatu perkataan, kalau kamu benar enggak dapat pahala, kalau kamu salah kamu dapat dosa. Su'u dhann, itu dia. Su'u dhann, kalau prasangka kita tepat gak dapat pahala, tapi kalau salah dapat dosa. Su'udhan artinya su'udhan, kalau seandainya benar persangkaan kita, tidak dapat pahala di sisi Allah. Lalu untuk apa kita sampaikan persangkaan kita pada saudara-saudara kita? Kaidah di dalam agama kita, kalau ada sesuatu yang berbahaya, kalau ada sesuatu yang akan berdampak, bukan diberitahukan pada saudara-saudara kita, beritahukan kepada orang yang punya kuasa. Maka orang yang berkuasa yang akan bertindak, sehingga kaum muslimin akan merasakan aman dan tenang. Misal, kalau kita di dalam sebuah rumah berisi banyak anggota keluarga, 13 anak, ada saudara, ada saudari. Apabila ada bahaya, siapa yang akan kita beritahu? Yang akan kita beritahu orang cerdas pertama kali adalah pimpinan keluarga, pimpinan di rumah itu. Dia yang akan bertindak. Yang lainnya nggak usah diberitahu. Biarkan tidur nyenyak, biarkan makan dengan tenang, jangan bikin gaduh. Biarkan pemimpin yang cari tahu. Begitu pemimpin tahu, dia bisa menyelesaikan. Kalau itu ular, bisa dibunuh, selesai, dikuburkan. Kalau itu kompor meledak, bisa dipadamkan. Kalau itu maling, bisa diusir. Kalau itu gempa, dia akan mengarahkan seluruh anggota keluarganya ke jalan yang selamat. Kalau kita beritahu semua orang, adik yang bayi dibangunkan, ada yang masih usia SD diberitahu, masing-masing nalarnya kemana-mana. Satu loncat pagar, satu loncat jendela, mati, tertabrak, jatuh. Itu gambaran. Maka kalau ada berita di lingkungan kita satu RT, di lingkungan kita satu RW, di lingkungan kita satu kelurahan, satu kecamatan, bukan semua orang harus dikasih tahu. Ada orang yang hal seperti itu tidak mengerti. Ada orang yang enggak mengerti apa yang harus dilakukan. Beritahukan kepada penanggung jawab. Ada pernyataan bagus dari ulama kita yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Muhsin. Sufyan bin Husain berkata, "Zakartu rajulan bisu'in inda Iyas ibnu Muawiyah. Fanadhara fi wajhi wa qala aghazawta ar-ruh? Qultu la. Qala fasid wal hind wat turk? Qultu la. Qala afataslam minka ar-rum was-sin wal hind wat turk walam yaslam minka akhukal muslim?" Qala falam a'ud ba'daha. Al-Bidayah wa Nihayah, tulisan Ibnu Katsir. Suatu saat Sufyan bercerita tentang seseorang, tapi buruk, kepada Iyas rahimahullah. Kemudian Iyas melihat tidak suka kepada Sufyan, kemudian berkata, "Apakah kamu pernah berjihad melawan tentara Romawi?" Kata Sufyan, "Saya belum pernah melawan Romawi."
apakah kamu pernah melawan tentara Turki? Kata Sufyan, belum. Tentara India, belum juga. Kemudian Iyas mengatakan, kok bisa orang kafir Romawi, orang kafir Turki, orang kafir India belum pernah kamu lawan, aman, belum pernah kena tanganmu, akan tetapi saudaramu sendiri sudah kena ucapanmu. Mendengar hal itu, Sufyan menyatakan, falam a'ud ba'da, saya tidak pernah mengulangi perbuatan itu lagi. Tidak mungkin saya belum pernah memberikan pukulan kepada orang kafir, akan tetapi saudara muslim sendiri sudah pernah kena pukulan saya. Sebuah kalimat yang bagus dari para ulama yang mengajarkan kepada kita agar kita bisa lunak dan lembut kepada saudara kita. Bagaimana mungkin kita lunak dan lembut kepada orang-orang kafir yang dia memusuhi agama kita, memusuhi kaum muslimin, akan tetapi kepada saudara muslim sendiri kita tidak bisa lebih sabar untuk bersikap lunak dan lembut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh berlanjut memberikan sebuah nasihat perihal sebuah peristiwa. Walaupun belum pernah kita dengar, akan tetapi semoga bermanfaat kalau seandainya kita melewati masa itu. Dia adalah fitnah ujian, tajrih wal hajar. Jangan dekati fulan, si fulan bukan orang baik di kalangan ahlus sunnah. Tadi kita sudah jelaskan siapa ahlus sunnah. Ahlus sunnah adalah orang yang menunjukkan dirinya dia cinta sunnah Nabi SAW, dia mengikuti sunnah Nabi. Dari perbuatannya sudah jelas, mencari tahu, belajar bagaimana sunnah Nabi dalam ini, itu. Ahlus sunnah, sesama ahlus sunnah, orang yang sama-sama mencari tahu sunnah, yang sama-sama ingin mengamalkan sunnah, yang sudah lama bersama, bahu-membahu, tolong-menolong agar kita bisa beramal sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Terjadi fitnah ini. Jangan dekati fulan, si fulan bermasalah. Apabila terjadi ini sesama kita ahlus sunnah, maka nasihat beliau yang pertama, anna min ahli sunnah fi hadzal asr man yakunu daydanuhu wa syughluhu asyaghil tattabi'u al-akhta' wal bahthu anha sawa'un kanat fil mu'allafah aw al-ashrita thumma tahdhir mimman hassala minhu shay'un min hadhihi al-akhta' wa min hadhihi al-akhta' allati yujarrah biha asy-syakhs wa yuhadzar minhu bisababiha ta'awunuhu mathalan ma'a ihdal jam'iyyati bi ilqa'il muhadarat aw musyarakah fi nadawat. Wa hadhihi al-jam'iyyah qad kana Syekh Abdul Aziz bin Baz wa Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahumullah yulqiyani 'alaiha al-muhadarat. Nasihat beliau yang pertama, sebahagian kawan ada yang mengisi kesibukannya
cari-cari tahu kesalahan saudaranya sendiri. Ada yang mengisi waktu kosongnya cari-cari tahu kesalahan tulisan orang, cari-cari tahu kesalahan kaset rekaman ceramah orang. Kesibukannya begitu. Bahkan mungkin ada yang mencari uang dengan cara cari-cari tahu kesalahan orang, cari-cari tahu dan mengadu domba antara sesama ahlu sunnah sendiri. Ini adalah perbuatan yang buruk. Misalnya, Syekh fulan, thalabul ilmi fulan, pelajar fulan sedang kerjasama dengan sebuah yayasan, yang mana yayasan itu adalah yayasan yang buruk karena saudaranya sedang bersama dengan yayasan yang buruk. Maka dia katakan, jangan duduk bersama teman kita yang satu ini, karena dia sekarang sudah duduk dengan yayasan yang itu. Jangan dengarkan nasihat-nasihat dia lagi, karena dia sedang berkumpul, teman duduknya, teman mainnya adalah orang-orang yang ada di yayasan itu. Padahal kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Baz juga memberikan ceramah di yayasan itu, memberikan nasihat melalui telepon terhadap yayasan itu, memberikan tausiah kepada orang-orang yang ada di organisasi itu. Padahal seperti itu. Poinnya adalah kaum muslimin, para pelajar, sesama ahlu sunnah harus menyibukkan dirinya dengan kitab-kitab para ulama, dengan hadis-hadis Nabi SAW, dengan Al-Quran. Jangan menyibukkan dirinya dengan kesalahan-kesalahan orang lain. Kalau benar saudara kita bersama dengan suatu yayasan melakukan kesalahan, kita tidak akan mendapatkan pahala. Kalau salah persangkaan kita, malah kita yang mendapatkan dosa, karena kita sedang melakukan suudzon. Akan tetapi kaum muslimin, kalau seandainya tahu sendiri, bukan mencari-cari tahu, saya tahu sendiri dengan mata kepala saya, di depan saya sedang lewat, saudara saya melakukan kesalahan. Apa yang harus kita lakukan? Berhenti, datangi, nasihati. 4 nasihat. Itu lebih afdal, itu lebih baik. Bukan difoto, direkam, kemudian pergi. Bertanya tidak, kenapa tidak, menyebarluaskan hanya dengan saya melihat. Belum tentu seperti yang dilihat. Kenapa tidak memiliki keberanian untuk berhenti, menasehati, ngobrol langsung, tanya apa dan kenapa. Itu lebih pemberani daripada hanya sekedar beraninya menyebarluaskan. Maka itu nasihat Syekh Habibullah Ta'ala yang pertama, kaum muslimin, karena setiap manusia akan punya kesalahan. Tidak ada yang selamat dari kesalahan. Para ulama kita memiliki kekeliruan pendapat, para alim kita memiliki kekeliruan ijtihad. Akan tetapi tidak serta-merta kita meninggalkannya, meninggalkan buku-bukunya, meninggalkan nasihat-nasihatnya. Tidak, karena ahlu sunnah hanya berpegang teguh kepada sabda Rasulullah SAW, bukan kepada yang lain. Yang lain, kalau salah ditinggalkan, kalau benar itu yang diambil. Perkara yang kedua yang beliau ingin nasihatkan, anna min ahli sunnah man idza ra'a akhta li ahadin min ahli sunnah kataba fi rad alaihi thumma innal mardud alaihi yuqabil ar-rad bi raddin thumma yashtaghil kullu minhuma bi qira'ati ma lil akhar min kitabati qadimah
أو حديثا والسماع لما كان له من أشرطة كذلك لا لالتقاط الأخطاء وتصيد المثالب وقد يكون بعضها من قبيل سبق اللسان يتولى ذلك بنفسه أو يقوم لغيره ثم يسعى كل منهما إلى الاستكثار من المؤيدين له المدينين للآخر. Beliau menerangkan sebahagian dari kalangan ahlu sunnah ada yang menyibukkan diri berbantah-bantahan. Satu menulis bantahan kepada fulan, dibalas fulan bantahan kepada yang lain. Satu bicara buruk di hadapan saudaranya, saudaranya membalas bicara buruk. Satu merekam satu bantahan kepada saudaranya, saudaranya merekam bantahan yang lain kepada dia. Sesama ahlu sunnah ini buruk, ini tidak baik. Karena menyibukkan diri dengan berbantah-bantahan tidaklah baik. Bagaimana caranya? Beliau menasihatkan ikuti cara yang dilakukan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Di antara caranya adalah apabila beliau mendapatkan informasi akan kekeliruan seorang dai, kekeliruan sebuah buku, kekeliruan suatu hal, suatu kurikulum, suatu pengajaran, suatu nasihat, maka yang dilakukan adalah pertama, husnuzon. Mungkin itu kesalahan ucap, mungkin beliau mengira hadisnya sahih padahal tidak sahih, mungkin beliau belum tahu pendapat ulama dalam masalah ini. Yang pertama adalah husnuzon. Yang kedua adalah menyampaikan, datangi, sampaikan bahwasanya dalam masalah ini pendapat yang benar adalah ini, dalilnya ini. Selesai. Beliau rahimahullah tidak sibuk menunggu apa jawabannya, apa bantahannya. Tidak. Beliau cukup apabila melihat sebuah kesalahan, husnuzon, dan mencari tahu di mana letak kesalahannya, kemudian menjelaskan ini salah, yang benar adalah ini. Tidak menunggu jawabannya apa, apakah tetap ngotot, apakah mau berubah. Tidak ada debat dan saling debat terus-menerus. Seperti kita dengan anak-anak kecil, dengan adik-adik kecil, kita beritahu, nah, duduk di bawah, jangan duduk di atas, berbahaya. Kalau kamu jatuh bisa berdampak parah, bisa luka. Hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Kemudian kita angkat, kita letakkan di bawah. Dia marah, dia ucapkan yang tidak baik, dia melakukan tangisan, guling-guling, melakukan perlawanan, tidak untuk ditanggapi. Akan tetapi sudah disampaikan itu baik, sampaikan dengan cara yang baik dan tidak ditanggapi. Bukan amarahnya dibalas dengan amarah, bukan kelakuannya yang tidak baik dibalas dengan tidak baik. Begitu cara kita menasihati saudara kita, menasihatinya dengan rasa cinta, harapan agar dia kembali kepada kebenaran, bukan ingin menunjukkan diri bahwasanya kita lebih paham daripada dia. Kalau ingin belajar kepada saya, bukan kepada dia, ini dia salah. Kemudian beliau nasihatkan, hendaknya seorang muslim di dalam menasihati saudaranya mengembalikan kepada ahli. Kalau di negeri beliau kepada komisi fatwa, ada lajnah hay'ah kibar ulama, tanyakan kepada kibar ulama agar kibar ulama yang menasihati. Jangan setiap penuntut ilmu menasihati, jangan setiap dai menasihati, akan tetapi pulangkan kepada kibar ulama. Kalau di sekolah, dipulangkan pada guru. Kalau seandainya
teman melihat temannya keliru dan dia tidak bisa menasehatinya, dan belum tentu penglihatannya itu tepat, dia sampaikan pada guru bahwasanya saya melihat teman saya seperti ini. Bisa jadi dia salah, tapi saya tidak bisa menegurnya. Bisa jadi saya yang salah. Sehingga guru akan datang melihat muridnya, apa yang terjadi, menasehati kedua-duanya, dan itu lebih baik daripada bantah-bantahan, pukul-pukulan. Dan itu juga yang harus kita lakukan di dalam keluarga, di dalam kita bergaul dengan teman. Maka nasihat umum dari Syekh setelah beliau menyampaikan 2 poin ini, terjadinya keributan semacam ini karena kaum muslimin menggunakan waktunya untuk mencari-cari kesalahan, dan kaum muslimin mengisi waktunya berbantah-bantahan. Maka beliau menasihatkan beberapa poin agar kaum muslimin tidak sibuk mencari-cari kesalahan, tidak sibuk berbantah-bantahan, yang seharusnya bersikap lembut satu dengan yang lainnya. Yang pertama, an yattaqiyallah min an ashghala nafsahu bi tajrihil ulama wa talabatul ilmi. Hendaknya kaum muslimin punya sikap bertakwa kepada Allah. Utamakan sikap takwa kepada Allah. Jaga lisan dari menyakiti saudara kita. Lebih baik gunakan lisan untuk mempermudah, memberi petunjuk, daripada menyinggung, menyakiti saudara kita. Lebih baik sampaikan kepada yang lebih layak. Seperti yang tadi kita contohkan, kalau kita di sekolah kepada guru, sampaikan pada guru yang akan menengahi. Maka tidak boleh seseorang mengucilkan saudaranya. Nabi SAW memberikan hukuman kepada Ka'ab bin Malik karena Nabi adalah pemimpin, Nabi adalah guru, yang mana guru mendidik muridnya, Rasul mendidik umatnya. Akan tetapi kita dengan saudara kita, apakah kalau kita kucilkan, kita jauhi, saudara kita kembali kepada hidayah, kembali kepada petunjuk, saudara kita akan bersama orang-orang ahli bidah, saudara kita akan jauh dari ibadah. Apa itu yang kita inginkan dampaknya? Maka tetap bersama dengan teman kita, ajak dia kembali ibadah, ajak dia kembali untuk menjauhi kesalahannya. Nah, begitu caranya. Karena kita bukan pemimpinnya, kecuali kita bosnya. Dia karyawan kita. Bisa kita katakan, kesalahanmu yang ini saya hukum di rumah 2 hari. Kalau kamu merasa sudah siap bekerja, bekerjalah kembali. Itu bisa. Murid kita, nah, kesalahanmu yang ini, kamu harus baca Al-Quran di rumah 1 hari. Isi harimu baca Quran di rumah. Kalau kamu sudah sadar, baru kembali ke sekolah. Itu bisa. Akan tetapi dia sama dengan kita, teman kita, sampaikan kepada guru yang dia menghormatinya, sampaikan kepada orang yang bisa menasihatinya, bukan kita. Maka bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, an yashghil nafsahu badalan min tajri wa tahdhir bi tahsilil ilmi nafi. Sibukkan waktu belajar ilmu. Berapa banyak tulisan ahli ilmu yang sudah kita baca, tulisan ulama yang kita baca, daripada sibuk ngurus hal-hal yang kalau benar gak ada pahalanya, kalau salah kita yang dosa. Ini ada buku yang belum lagi tentu selesai kita baca. Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, As-Sahih Fiqh Sunnah, ada hadis, ada kumpulan fatwa. Sibukkan diri dengan mencari ilmu. Yang ketiga, an yansarif talabatul min ahli sunnah fi kulli makanin ila istighal bil ilmi bi qira'atil kutub al mufid wa sima'il asyritah lil ulama. Ini yang poin yang ketiga yang beliau katakan serupa dengan poin yang kedua. Sibukkan diri dengan membaca kitab para ulama daripada kita melihat internet.
sibuk melihat kesalahan orang, lebih baik melihat internet, sibuk mencari kumpulan fatwa para ulama. Itu yang beliau jelaskan pada poin yang ketiga. Hindari sarana yang ada, sarana informasi yang ada untuk mencari hal-hal yang buruk, akan tetapi cari hal-hal yang manfaat. Yang keempat, inda su'ali talabatul ilmi an hali ashkhas minal mushtaghilina bil ilmi yanbaghi ruju'ihim ila riasatil ifta. Ketika seorang pelajar ingin bertanya, apa pendapat kamu tentang fulan? Apa pendapat ustaz tentang guru fulan? Apa pendapat? Tanya pada pemimpinnya. Kalau di negeri beliau ada hay'ah kibar ulama. Tanya hay'ah kibar ulama. Jangan tanya yang masih baru belajar. Ini akan membuat kekeliruan. Kalau bicara masalah keamanan, tanya yang ahli dalam keamanan, yang penanggung jawabnya. Kalau tanya masalah ilmu di sekolah, tanya siapa penanggung jawab gurunya, siapa gurunya. Seperti itu. Maka jangan sibukkan diri dengan mencari-cari kesalahan, memisah-misahkan. Di antara hal yang penting adalah seseorang bertanya, apa pendapat kamu? Kamu kan teman saya. Menurut kamu Ustadz Fulan gimana? Kalau jawabannya sesuai dengan hatinya, kamu teman saya. Tapi kalau jawabannya tidak sesuai dengan pilihannya, kamu bukan teman saya. Saya akan cari teman yang lain. Ini berbahaya. Ini adalah perbuatan keliru. Tidak ada teladannya dari para salaf. Dan beliau menerangkan ini perbuatan yang keliru. Maka thalabatul ilmi menjauhkan diri dari sifat ini. Sesama ahlus sunnah harus saling bersikap lembut, bukan memisah-misahkan, bukan saling menjauhi, bukan saling lama-lama membenci. Kemudian yang kelima, beliau menyatakan ala kulli talabil ilmi nasih li nafsihi an yu'rad an mutaba'ati ma yunsharu fi syabakatil ma'lumat al-internet amma yaqulu haula fi haula wa haula fi haula wa iqbali inda istimali syabakatil internet ala nazar fi mithli mawqi Syekh Abdul Aziz bin Baz. Sama yang beliau juga paparkan lebih tegasnya, kaum muslimin harus menjauhi mencari aib kesalahan orang di internet dengan mencari-cari kesalahan siapa pengikut Ustaz Fulan, siapa pengikut guru Fulan, ini duduknya sama siapa, ini majelisnya sama siapa. Seharusnya mereka menggunakan internet untuk mencari fatwa-fatwa yang bermanfaat seperti fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan kita pada pembahasan ini adalah sesungguhnya ahlu sunnah adalah orang yang bila dinasihati dengan firman Allah dan sunnah Nabi, mereka menerimanya karena kecintaan mereka kepada sunnah Nabi SAW. Dan Nabi telah memesankan, Allah telah memerintahkan agar kaum muslimin satu dengan yang lainnya bersikap lunak dan lembut, saling memaafkan, saling sabar. Nabi memerintahkan wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Hindari su'uzon, merasa-merasa, tajassasu, mencari kesalahan-kesalahan saudara kita, menyebarluaskan kesalahan saudara kita, memecah belah kaum muslimin. Kalau kamu temanan sama dia, bukan teman saya. Teman saya adalah orang yang komitmen. Hindari. Apa kita ingin melihat saudara kita tatkala salah kita tinggalkan dan dia larut dalam kesalahannya? Tidak. Sesama ahlu sunnah yang kita tahu dia ahlu sunnah, dia bukan ahlu bidah, dia bukan orang kafir yang musuh kaum muslimin, dia ahlu sunnah. Jadi pembahasan kita adalah dalam ruang lingkup sesama ahlu sunnah. Sesama ahlu sunnah harus saling bersikap lembut, bersikap lunak, memaafkan, mendoakan, tidak meninggalkan. Siapa orang yang tidak keliru, siapa orang yang tidak salah. Kalau setiap ulama kesalahannya kita tinggalkan,
karena satu kesalahan dia kita tinggalkan, tulisannya kita nggak mau baca, maka tidak akan ada tulisan yang selamat dari kesalahan. Tidak ada ulama yang maksum, tidak ada ulama yang seperti Rasulullah SAW, maka tidak akan punya kita teman. Dan kalau kita sibukkan diri kita dengan kesalahan diri kita sendiri, maka cukup dengan menghitung-hitung kesalahan sendiri, menasehati diri sendiri, mengancam diri sendiri dengan neraka Allah Subhanahu wa taala kalau terus dalam kesalahan itu akan cukup agar kita tidak melakukan ancaman kepada saudara kita, merendahkan saudara kita karena kesalahannya. Semoga yang kita sampaikan mudah difahami dan dapat diamalkan. Kita tutup. Apa ada pertanyaan satu dua sebelum kita tutup? Kalau tidak, waktu sudah menunjukkan persiapan untuk berbuka. Ayo, kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.